Berdasarkan investigasi terbaru, terdapat dugaan kuat bahwa PDIP di Kota Tomohon terlibat dalam manipulasi anggaran secara sistematis menjelang pemilu dan Pilkada 2024 dengan tujuan mempertahankan kekuasaan. Menganalisa dugaan adanya manipulasi, proses ini terlihat dalam dua tahap utama. Satu, proses yang berujung pada penolakan LPJ APBD 2023 oleh fraksi Golkar. Dua, proses pembahasan APBDP 2024 yang dipaksakan setelah komposisi DPRD berubah. Pertama, proses yang berujung pada penolakan laporan pertanggungjawaban. Sebelum 17 September 2024, DPRD Kota Tomohon yang didominasi oleh Golkar mulai menyelidiki berbagai kejanggalan dalam pengelolaan anggaran oleh eksekutif di bawah kendali PDIP. Pemerintah kota yang dipimpin oleh Karol Senduk menghadapi kritik keras terkait ketidaktransparan dalam proyek-proyek utama, termasuk jaringan air bersih yang tidak berjalan sesuai rencana dan kegagalan dalam pengadaan pupuk bersubsidi. Data dari Badan Pusat Statistik mendukung penilaian tersebut, di mana belanja langsung pada tahun 2022 meningkat menjadi 393,96 miliar rupiah, tetapi tidak terlihat dampak positif yang signifikan pada sektor vital seperti infrastruktur atau pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, PAD justru mengalami penurunan dari 59,73 miliar rupiah pada 2021 menjadi 48,80 miliar rupiah pada 2022. Penurunan ini menimbulkan kecurigaan bahwa anggaran tidak digunakan untuk kepentingan pembangunan, melainkan untuk tujuan politik menjelang pemilu dan pilkada. Selama periode ini, pembahasan APBDP sengaja ditunda karena Golkar memiliki kekuatan di DPRD untuk menghalangi setiap upaya yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan anggaran. DPRD, khususnya fraksi Golkar, akhirnya menolak laporan pertanggungjawaban APBD 2023 karena menemukan ketidakseimbangan yang mencolok dan penggunaan anggaran yang tidak transparan. Dugaan penundaan pembahasan APBDP bertujuan untuk menghindari resistensi dari Golkar yang akan secara aktif mengawasi setiap penggunaan anggaran. Kedua, pembahasan APBDP oleh DPRD baru. Pada 17 September 2024, setelah komposisi DPRD baru terbentuk, PDIP memperoleh mayoritas 60% dan Golkar hanya menguasai 28%. Perubahan ini segera dimanfaatkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mempercepat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan yang sebelumnya ditunda. Golkar kembali menolak dengan alasan bahwa alat kelengkapan Dewan, termasuk Badan Anggaran, belum terbentuk membuat pembahasan anggaran melanggar prosedur. Kendati demikian, PDIP terus mendorong pembahasan tersebut mengandalkan mayoritas yang baru mereka peroleh. Analisis dari data BPS menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan belanja, dampaknya terhadap infrastruktur dan ekonomi sangat minim, menimbulkan kecurigaan bahwa anggaran ini digunakan untuk program-program yang berkaitan dengan persiapan pilkada. Hal ini diperparah oleh dugaan bahwa eksekutif dan legislatif berkolaborasi untuk memastikan anggaran tersebut diarahkan untuk memfasilitasi kemenangan politik mereka. Propaganda PDIP dan intimidasi terhadap masyarakat. PDIP tampaknya tidak hanya menggunakan kekuatan politiknya dalam pembahasan anggaran, tetapi juga mengerahkan propaganda yang bertujuan untuk mencitrakan Golkar sebagai penghambat pembangunan. Mereka mencoba menggambarkan Golkar sebagai aktor antagonis yang menolak proyek-proyek pembangunan penting bagi rakyat Tomohon, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Lebih jauh lagi, terdapat indikasi kuat bahwa PDIP menggunakan intimidasi terhadap pekerja pemerintahan dan masyarakat untuk memastikan dukungan politik menjelang pemilu dan pilkada. Praktik intimidasi ini dilaporkan terjadi di berbagai wilayah Indonesia selama proses pemilu 2024, termasuk di Tomohon, di mana aparat pemerintah digunakan untuk menekan masyarakat agar memberikan dukungan politik. Dalam beberapa kasus, penyelenggara pemilu dan pemilih menghadapi tekanan untuk memilih kandidat tertentu. Hubungan dengan data BPS, realitas kinerja eksekutif. Data BPS memperjelas bahwa kinerja eksekutif di bawah PDIP tidak sejalan dengan narasi pembangunan yang mereka usung. Pertumbuhan ekonomi Tomohon tertinggal dibandingkan dengan kota-kota lain di Sulawesi Utara, dengan ketergantungan yang tinggi pada sektor konstruksi dan pertanian tanpa diversifikasi yang memadai. PAD yang menurun, morbiditas yang meningkat, dan stagnasi sektor pariwisata menjadi indikator kuat bahwa pembangunan yang diklaim oleh eksekutif sebenarnya tidak terrealisasi. Penurunan akses terhadap BPJS Kesehatan dari 83,3% pada 2021 menjadi 81,44% pada 2022, serta angka kemiskinan yang turun sangat lambat menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini gagal menyediakan layanan dasar yang memadai. Hal ini kontras dengan retorika PDIP yang mengklaim peduli terhadap kesejahteraan masyarakat Tomohon, tetapi kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa dana publik digunakan secara tidak efisien.
Seruan untuk masyarakat Tomohon. Manipulasi anggaran dan intimidasi yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia. Perjuangan di kota Tomohon merupakan bagian dari strategi untuk mempertahankan kekuasaan menjelang pemilu 2024 dan Pilkada 27 November 2024. Golkar telah menunjukkan sikap tegas dalam menolak LPJ dan APBDP yang tidak transparan dan berjuang untuk memastikan bahwa anggaran publik digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik jangka pendek. Masyarakat Tomohon harus menyadari bahwa propaganda yang dilancarkan oleh PDIP bertujuan untuk menutupi kegagalan mereka dalam mengelola anggaran dan memanipulasi pemilih melalui intimidasi. Dukungan terhadap Golkar adalah langkah penting untuk melawan praktik koruptif ini dan memastikan pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab di masa depan.